Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita umur panjang, masih memberi kesehatan, dan masih memberi kesempatan untuk duduk di majelis ilmu ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan kita semua sebagai umatnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita dengarkan, renungkan kisah manusia pertama, Nabi pertama, dan orang pertama yang bertaubat kepada Allah. Siapa beliau? Beliau adalah Nabi Adam alaihissalam. Kisah ini bukan cuma cerita orang dulu, tapi cerita kita semua. Jamaah sekalian, Allah menciptakan Nabi Adam dari apa? Allah menciptakan Nabi Adam yaitu dari tanah. Tanah yang kita injak tiap hari, tanah yang kalau kena air jadi lumpur, dan tanah yang kalau kering bisa diinjak-injak orang. Ini artinya apa? Artinya adalah asal kita ini rendah, jadi jangan sombong. Kalau kita punya jabatan, punya ilmu, punya harta, ingat, asal kita cuman dari tanah. Allah membentuk Nabi Adam dengan sangat sempurna. Setelah itu Allah meniupkan ruh yang tadinya cuma tanah jadi hidup, jadi bisa melihat, jadi bisa berbicara. Ini adalah tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Adam diciptakan, Allah perintahkan para malaikat untuk sujud menghormati kepada Adam. Semua malaikat ini patuh, semua nurut kecuali satu. Siapa dia? Dia adalah iblis laknatullah. Iblis menolak. Kenapa dia menolak? Karena sombong. Iblis ini berkata, saya lebih baik dari Adam. Saya ini dari api. Dia cuman dari tanah. Jemaah sekalian, inilah awal kesombongan. Padahal api ini bisa padam dan tanah itu bisa menumbuhkan kehidupan. Karena sombong itulah iblis diusir oleh Allah dari sorga. Iblis ini ibadahnya banyak, tapi rusak karena merasa lebih baik dari orang lain. Setelah itu Allah memasukkan Adam ke sorga. Adam ditemani oleh istrinya yaitu Hawa. Allah berpesan, silahkan makan apa saja di sorga ini, tapi jangan dekati pohon yang satu itu, yaitu pohon khuldi. Larangan ini cuma satu. Apa artinya? Hidup ini pasti ada larangan. Tidak semua itu boleh. Tapi iblis ini dendam. Iblis tidak tinggal diam. Dia menggoda Adam dan Hawa. Bukan dengan marah, tapi dengan rayuan halus. Iblis bilang, kalau makan ini kamu akan kekal. Kalau makan ini kamu jadi mulia Adam. Sampai seperti sekarang, dosa dihias supaya terlihat indah. Akhirnya Adam pun dan Hawa tergoda oleh bisikan iblis. Mereka makan buah yang dilarang itu. Dan apa yang terjadi? Mereka sadar kalau mereka ini salah. Mereka malu, mereka takut, dan mereka menyesal. Kemudian Allah memberikan hukuman kepada Adam dan Hawa, turunlah kalian ke bumi.
Itu kata Allah kepada Adam dan Hawa. Jamaah sekalian, turun ke bumi itu bukan berarti dibenci, tapi dimulai ujian hidup. Bumi adalah tempat susah, tempat sakit, tempat kerja keras, tapi juga tempat untuk mencari pahala. Ini bagian yang paling penting. Nabi Adam tidak menyalahkan Hawa, tidak menyalahkan takdir, tidak menyalahkan Allah. Adam langsung berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak mengampuni kami termasuk orang-orang yang rugi. Jamaah sekalian, bandingkan dengan iblis. Adam mengaku, saya salah ya Allah. Tapi kalau iblis, ini adalah salah Engkau ya Allah. Kenapa Engkau menyuruh saya menyembah Adam yang dari tanah? Itulah kesombongan iblis. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Adam diampuni oleh Allah, sedangkan iblis dilaknat oleh Allah. Dari kisah Nabi Adam kita ambil pelajaran. Jangan sombong, merasa paling benar, paling suci, paling pintar. Itu adalah penyakit iblis. Kemudian pelajaran yang kedua, manusia pasti pernah salah. Tidak ada manusia tanpa dosa. Tapi yang terpenting kita harus mengakui salah dan kembali bertobat kepada Allah. Kemudian dosa sebesar apapun kalau bertobat sungguh-sungguh, Allah itu sebenarnya adalah Maha Pengampun, Ghafurur Rahim. Kalau kita lengah, iblis pasti masuk lewat hawa nafsu, emosi, keserakahan. Itulah dendam iblis kepada manusia, agar mengajak semua manusia untuk menjadi kawannya sebanyak-banyaknya di neraka. Oleh sebab itu, kita harus pandai untuk mengendalikan hawa nafsu agar tidak terjerumus oleh jebakan iblis. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau Nabi Adam saja bisa salah, jangan heran kalau kita juga salah. Tapi kalau Nabi Adam diterima taubatnya, maka kita pun masih punya harapan besar. Mari memperbanyak istighfar, bertaubat, dan amal yang baik. Semoga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita mengenai Nabi Adam pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, renungan, gambaran untuk kita semua. Kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.